Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembahasan WandaVision. Dan kali ini kita sudah memasuki episode 7 dari total 9 episode dari serial WandaVision. Jadi pastinya 2 episode lagi maka kita akan menemui tamat atau akhir, dan kita akan berganti segera ke The Falcon and the Winter Soldier di bulan Maret. Untuk yang belum menonton episode 7 WandaVision, maka diharuskan untuk menonton sampai habis, karena akan ada sebuah adegan mid credit, alias berada di tengah-tengah antara kredit pertama dan kredit kedua. Sitkom di episode 7 ini terlihat seperti mockumentary, dokumenter yang seperti mengejek sesuatu, dan sepertinya sudah bersetting di tahun 2000-an. Lalu ada Wanda yang merasa aneh, realitasnya itu seperti error sendiri, atau mungkin bisa dibilang bekerja tanpa ada perintah dari Wanda. Dan ternyata di ending episode 6, dimana kita mengira Wanda akan menguasai bumi, ternyata tidak seperti itu. Wanda melebarkan realitasnya dalam jarak tertentu, jadinya tidak berhasil menjangkau wilayah yang lebih jauh lagi, sehingga Captain Hayward tidak berhasil tertangkap untuk masuk ke realitas Wanda. Diungkapkan juga di sini bahwa Director SWORD atau Hayward mempunyai rencana tertentu dengan Vision, di mana dia ingin membangkitkan Vision untuk dijadikan senjata. Hal ini sepertinya sudah menjadi clear karena Hayward sebelumnya memang seperti melacak Vision yang ada di dalam realitas milik Wanda di dalam Westview, dan juga sepertinya hal itu terjadi karena Hayward menyadari bahwa Wanda bisa membangkitkan Vision, di mana akhirnya Wanda merebut mayat Vision. Untuk iklan di episode kali ini, karena masih ada iklan seperti biasanya, nanti akan kita bahas di video yang berbeda. Vision lalu diperlihatkan di sini bekerja sama dengan Darcy. Awalnya Darcy dikendalikan oleh Wanda, namun akhirnya Darcy disadarkan oleh Vision, seperti hal yang dilakukannya kepada Norm dan juga Agnes. Darcy menjelaskan masa lalu kepada Vision, karena seperti yang kita tahu, Vision ini tidak tahu latar belakangnya seperti apa, bagaimana masa lalunya sebelum di Westview ini. Jadinya Darcy menjelaskan semuanya sampai bagaimana Vision mati dan apa yang membuat Wanda membuat realitas bernama Westview ini, yang mana itu terjadi karena Wanda melihat Vision mati atau hancur dengan mata kepalanya sendiri di hadapannya, yang dilakukan oleh Thanos di akhir film Avengers Infinity War. Sayangnya tidak diperlihatkan teman Monica yang disebut sebagai Aerospace Engineer, yang banyak orang prediksikan sebelumnya adalah Reed Richards. Namun sayangnya itu tidak diperlihatkan, dan kita hanya mendapatkan sekelompok prajurit biasa yang membantu Monica. Jadi hal itu sangat disayangkan. Namun sepertinya Marvel menyimpan Fantastic Four di project-project berikutnya mungkin. Monica kemudian berusaha masuk dengan sebuah alat transportasi milik SWORD, namun ternyata dia gagal untuk masuk, dimana seperti tertahan untuk masuk ke dalam realitas dari Wanda melalui barrier yang dibuatnya itu. Lalu akhirnya Monica berhasil masuk dengan cara menembus sendiri dengan memakai tubuhnya, dan ternyata dia berhasil masuk tanpa berhasil pikirannya dikendalikan kembali oleh Wanda untuk menjadi seperti yang dialaminya di episode yang paling pertama. Dan akhirnya kita melihat di sini Monica mendapatkan kekuatannya sebagai Spectrum aka Photon, itu namanya di komik. Dia juga menggunakan kostum yang sedikit mirip dengan di komik walaupun tidak terlalu komik accurate. Ketika Monica masuk ke realitas dari Wanda dan dia mencoba membujuk Wanda, ternyata Wanda masih tidak menerima keberadaan Monica dan tidak ingin diganggu olehnya, karena ternyata Agnes menyelamatkan Wanda dan membawanya untuk pergi menjauh dari Monica. Dan akhirnya kita tahu di episode ini bahwa yang impostor di serial WandaVision ini bukanlah Mephisto seperti yang banyak orang tuduhkan, tapi adalah Agnes, yang akhirnya di reveal di sini nama aslinya sama di komik,
yaitu Agatha Harkness, di mana dia menyebutkan bahwa bukan hanya Wanda seorang penyihir di Westview, melainkan ada juga dia, yaitu Agatha Harkness. Diungkapkan juga bagaimana kelakuan Agnes selama di Westview, di mana dia juga ternyata yang mengendalikan Pietro untuk bertemu dengan Wanda. Jadi ya, kita akan lihat siapa Pietro ini sebenarnya. Di episode sebelumnya dia ternyata juga berpura-pura, di mana kita tertipu. Awalnya kita menduga bahwa dia bukanlah pelaku dari Westview. Memang dia bukan pelaku, namun dia adalah seseorang yang jahat di dalam Westview. Agnes juga mengaku bahwa dia yang membunuh Sparky, anjing dari Tommy dan Billy. Sepertinya dia ingin memancing Wanda untuk melakukan sesuatu saat itu, atau mungkin Tommy dan Billy untuk bertambah umurnya saat itu jika kalian perhatikan di episode sebelumnya. Sekaligus dia juga menjadi orang di balik wawancara dari sitkom Wanda. Walaupun sebenarnya itu memang sudah diatur oleh Wanda dan dikendalikan secara langsung oleh Wanda, namun Agnes juga berperan di wawancara tersebut. Kita juga diperlihatkan dengan adegan yang cukup horor ketika Wanda mencoba masuk ke dalam basement dari rumah Agnes, yang sepertinya di sini Marvel ingin seperti menjanjikan sequel Doctor Strange yang berjudul Multiverse of Madness, di mana di situ Kevin Feige mengatakan bahwa akan menjadi film Marvel pertama yang akan bergenre horor. Jadi bisa ditunggu dan sepertinya sudah seperti sedikit menjanjikan, memperlihatkan sebuah adegan horor walaupun tidak total di dalam episode 7 ini. Dan di basement dari Agnes terlihat buku sihir, yang kemungkinan itu adalah buku sihir bernama Darkhold yang pernah juga muncul di serial Agent of S.H.I.E.L.D. Darkhold ini sama dengan Book of Cagliostro di film Doctor Strange, jika ada yang masih ingat, yang dibuat kekacauan oleh Caecilius, yang salah satu halamannya itu diambil oleh Caecilius. Apakah ini menandakan bahwa Agnes ini terikat dengan Mystic Art yang dipimpin oleh Ancient One? Bisa jadi dia adalah mantan anggota dari Ancient One, yaitu The Master of the Mystic Art. Dan ternyata kita dikecoh di sini ada adegan mid credit scene, dimana untuk pertama kalinya di serial WandaVision, karena 6 episode sebelumnya tidak ada sama sekali adegan mid credit ataupun post credit scene seperti film Marvel pada umumnya. Namun ketika sudah mulai mencapai klimaks di episode 7 ini, akhirnya kita diberikan adegan mid credit scene. Walaupun tidak terlalu penting, namun ya mungkin akan berguna di episode selanjutnya, di bridging dari episode 8. Pietro yang tidak terlihat sama sekali di episode 7 ini, padahal dia yang menjadi penting di episode 6 dan episode 5, akhirnya diperlihatkan ketika adegan mid credit scene, dimana dia akhirnya bertemu dengan Monica Rambeau yang ingin masuk ke dalam basement dari Agnes. Jadi ini adalah pertanyaannya, apakah memang dia benar-benar Pietro yang dibangkitkan dan kesadarannya akhirnya dikendalikan oleh Agnes, atau mungkin dia hanyalah orang lain yang bekerja sama dengan Agnes, seseorang yang mirip dengan Pietro, atau memang dia adalah Peter yang merupakan Pietro yang berasal dari universe X-Men. Billy dan Tommy yang seperti kita tahu mungkin akan menjadi Wiccan dan Speed di masa depan sebagai seorang Young Avengers, sepertinya sedang dilakukan sesuatu oleh Agnes kepada mereka, karena terakhir kali itu mereka terlihat bersama Agnes ketika Agnes mengajak mereka untuk sedikit menenangkan Wanda untuk sendirian, dan ternyata tiba-tiba Wanda datang ke rumah Agnes dan tidak ada kehadiran Billy dan Tommy. Jadi apakah Agnes akan menjadikan mereka sebagai Sandra, atau Agnes akan mengungkapkan bahwa mereka adalah anak iblis, di mana jiwa mereka pastinya akan berhubungan dengan Mephisto jika itu benar-benar komik akurat atau story yang diambil dari komik, entahlah. Namun overall episode ini memang sangatlah bagus sebagai sebuah klimaks menuju episode-episode terakhir, karena walaupun penonton sudah tahu Agnes adalah Agatha Harkness, namun mereka tidak menyangka kalau dia yang akan menjadi impostor yang sebenarnya, karena kebanyakan fans Marvel pasti apa-apa dikiranya adalah Mephisto. Jadi ya cukup bagus. Jadi ya berarti ini adalah good script writing atau penulisan skenario yang sangat bagus dari penulis skenario dari WandaVision. Jadi
Jadi bisa diapresiasi sedikit, dan mungkin kita akan menunggu kejutan selanjutnya di episode 8 yang pastinya mungkin kemungkinan besar Pietro akan bertarung dengan Monica Rambeau alias Photon atau Spectrum. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.